Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Prengil. Hari ini saya mau pulang ke Indonesia Raya, teman-teman. Posisi saya sekarang ada di Hong Kong. Setelah saya di Hong Kong 1 tahun 8 bulan ya, teman-teman ya, untuk para TKW Hong Kong dimanapun berada. Ini saya menceritakan kisah perjalanan saya selama menuju ke bandara dan kisah saya selama di Hong Kong. Semoga menginspirasi ya teman-teman ya. Untuk saya membagikan cerita ataupun pengalaman ini, semoga bisa benar-benar membuat iya ternyata kita itu di negara Hong Kong, negara beton ini, kita itu hanya seorang yang mempunyai cita-cita merubah nasib, supaya bagaimana kita pulang dari negara orang itu di negara sendiri mempunyai penghasilan ataupun kemajuan ya, karena mungkin kebanyakan kita kan karena di Indonesia mencari pekerjaan mungkin sangat sulit ya teman-teman. Banyak pekerjaan tapi tidak sebesar di negara orang seperti Hong Kong ini ya hasilnya. Jadi supaya kita pulang, entah kapan kita pulangnya kita tidak tahu, karena memang kita berangkat ke Hong Kong itu tahu bahwa 2 tahun kontrak di Hong Kong, tapi itu kan kontrak tertulis dari pada yang ada, tapi kita itu hidup di dunia yang mengatur segala cerita itu bukan kita. Intinya kita itu cuma manusia dan ingin berusaha, mempunyai cita-cita, pengen keturutan dan baru pulang. Tapi seandainya kita tahu-tahu dipulangkan ataupun pulang dengan tidak keinginan kita harus sudah siap dan kalau bisa sudah mempunyai tabungan, teman-teman ya. Ini cerita saya yang belum ingin pulang tapi saya dipulangkan, walaupun dalam hati saya belum ikhlas bahasanya itu ya, tapi ternyata dibalik semua ini ada hikmahnya yang benar-benar saya ambil. Saya di Hong Kong ini baru 1 tahun 8 bulan, bahkan saya belum ingin pulang. Mungkin saya ingin pulangnya 1 tahun lagi ataupun paling cepatnya itu setengah tahun lagi, tapi ternyata saya harus pulang. Dan alhamdulillah, walaupun saya pulang dengan keterpaksaan, saya pulang membawa hasil, walaupun belum ibaratnya ngomong tercapai apa semuanya, tapi saya alhamdulillah udah punya tabungan, teman-teman ya. Intinya seperti itu, teman-teman. Maaf saya memberitahukan seperti ini karena saya membagi pengalaman ataupun bagaimana caranya supaya kita itu pulang bawa hasil, teman-teman. Dan kalau bisa, gaji daripada kita yang dapatkan itu jangan membuat rumah dulu. Itu pesan saya, karena rumah itu memang nomor 1 penting. Kalau memang kita belum punya rumah sama sekali ya, tapi kalau kita sudah punya rumah itu jangan dinomor satukan. Kalau bisa kita harus beli peliharaan hewan, ataupun kalau mungkin tempat di kampung sampean semuanya itu ada gadean sawah ataupun nyewa sawah ladang gitu ya di pertanian. Yang lebih bagus itu pemula itu harus seperti itu, karena uang kita utuh, kita dapat hasil. Kalau masalah rumah memang nomor 1 kita harus punya rumah, tapi kalau memang rumah kita masih bisa ditinggali ya, kalau bisa kita hasil untuk 1 tahun pertama kita dapatkan sebelum kita pulang ke Indonesia Raya, dan sebelum kita membangun rumah itu kalau bisa itu kita bikin aset ataupun menabung dulu. Tapi caranya seperti itu, beli peliharaan sapi, kambing ataupun ternak, ataupun kita gade sawah. Itu saya sarankan, teman-teman. Kenapa saya menyarankan seperti itu, teman-teman? Karena itu akan lebih membantu kita, karena itu kan aset ya, semakin tahun semakin beranak, semakin besar. Dan kalau kita pun gade sawah ya,
itu sawah kan kita tanamin dan hasilnya pun kita yang dapatkan, uang kita utuh, ya enggak, hasil daripada tanaman kita juga dapat. Dan kalau peliharaan kita juga semakin berkembang uang itu tadi. Jadi waktu kita bikin rumah nanti masih ada penghasilan di luar itu, bukan hanya penghasilan kita selama gaji sebulan itu teman-teman. Coba dipikir teman-teman, benar atau salah apa yang saya omongkan ini, karena ini benar-benar saya ingin memotivasi ya teman-teman ya, karena waktu itu tak akan bisa kembali. Nah, makanya kita harus memanfaatkan dengan benar. Memang ada orang yang mempunyai cita-cita, saya ke luar negeri mau membangun rumah karena saya pengen punya rumah, tapi kan sebelum itu kita juga ada tempat tinggal gitu. Maksud saya seperti itu teman-teman. Semoga apa yang saya bicarakan ini, yang mendengarkan cerita saya ini, maaf saya tidak menyinggung, tapi coba difikirkan, karena rumah itu benda mati. Dan kalau kita baru 1 tahun ataupun 5 bulan kita bekerja, kan 1 bulannya nggak mungkin kita utuh 1 bulan gaji ya teman-teman, pasti untuk kebutuhan untuk anak-anak kan. Jadi cuma berapa sih? Nah, kalau untuk bikin rumah akhirnya kita nyicil teman-teman. Kita beli pasir dulu sekian rit, kita beli bambu dulu, beli kayu dulu. Nah, daripada untuk beli itu agar supaya setelah ngumpul kita baru berdirikan, kenapa itu yang untuk kita nyicil untuk kita nyicil peralatan itu untuk bikin rumah itu material ya, itu kita beli hewan dulu. Nah, alhasil pada saat kita sudah beli hewan itu dan bisa lebih membantu daripada kita bikin rumah gitu teman-teman. Dicoba dan benar-benar dipikir apakah kita mau selamanya di Hong Kong. Kalau seperti saya harus pulang dengan begitu cepatnya. Kalau memang saya belum punya hasil, akhirnya saya akan bingung. Mungkin sebagai teman-teman juga akan bingung ya teman-teman. Saya memberikan cerita ini karena saya mengalaminya teman-teman. Dulu saya dari nol, sangat nol sekali. Tapi alhamdulillah sekarang saya dipandang oleh sebagian orang, saya sudah dibilangnya saya pulang dari luar negeri itu pulang membawa sukses. Cuman memang saya manusia biasa, saya merasa masih kurang teman-teman. Semoga teman-teman yang mendengarkan cerita saya ini bisa benar-benar iya ternyata harus begini, harus begitu. Jangan gengsi, jangan malu kalau kita pulang mempunyai rumah sederhana tapi aset sawah, peliharaan ataupun usaha kita sudah punya gitu teman-teman. Jangan dinomorsatukan rumah, karena rumah itu cuma kita tempati, tapi setelah kita menempatin rumah kita butuh makan dan keseharian kita itu kebutuhannya lebih besar teman-teman. Kalau kita nggak mempunyai usaha, dari mana kita akan makan untuk sehari-hari, apalagi kita sudah mempunyai anak dan sekolah sudah mulai tinggi, biaya juga semakin tinggi. Apakah kita pulang daripada negara orang dari Hong Kong ini ataupun dari Taiwan, pokoknya pulang dari TKW itu, apakah kita akan berangkat lagi mau sampai kapan teman-teman? Intinya begitu teman-teman. Semoga semua yang ada di luar negeri dimanapun berada pulang bawa sukses, dan pulang karena niat, pulang pun karena sudah benar-benar yakin bahwa di Indonesia Raya kumpul dengan keluarga, mempunyai penghasilan, bukan pulang dari luar negeri mempunyai rumah yang bagus seperti istana, perlengkapannya penuh, tapi usaha tidak punya. Itu akan lebih menyesal teman-teman. Yakinlah, pulang mempunyai usaha tapi rumah kita sederhana, itu akan lebih bahagia, karena usaha kita itu akan mencukupi kebutuhan kita selama kita di rumah, selama kita sudah tidak mampu lagi ke luar negeri.
karena di luar negeri itu pasti ada batas umur. Setelah lanjut tidak akan diterima lagi di luar negeri, teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah lanjut usianya, memang di luar negeri itu bahagia dan senang. Untuk apa kita pulang? Tapi kita itu manusia biasa yang seharusnya dimana kita berasal, di situ kita akan kembali dan berkumpul bersama keluarga. Apakah kita akan merantau terus? Kan tidak mungkin, teman-teman. Intinya saya memberi motivasi untuk semua teman-teman. Tidak akan selamanya kita di luar negeri. Dan pada akhirnya saya sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, teman-teman. Singkat cerita ya teman-teman, ini sudah di Bandara Soekarno-Hatta. Kita sudah turun. Nah, lihat teman-teman, alhamdulillah saya terbang dari Hong Kong pas pada jadwal di mana cuaca ada angin besar 8T. Pesawat saya akan diterbangkan. Semua teman-teman saya SMS bahkan nelpon, jangan pulang mbak, jangan pulang, besok saja karena ini cuaca sangat ekstrim. Jawaban saya cuma satu untuk semua teman-teman saya yang benar-benar tahu dan kenal saya jawabannya sama. Insya Allah pesawat saya terbang di udara, angin 8T baru datang, dan angin 8T datangnya tidak naik ke atas, cuma di jalan kereta. Kata saya seperti itu. Minta doanya, kata saya, semoga perjalanan saya lancar. Dengan niat, tekad, dan pasrah lillahi ta'ala saya dipulangkan. Negara Hong Kong sudah tidak menerima saya, ibarat ngomong kasarnya ya teman-teman, karena saya pulang dan harus pulang. Dan saya pulang itu gratis, dikasih makan gratis, dan alhamdulillah saya dibebaskan dari segala apapun tuntutan dari negara Hong Kong. Dan terima kasih untuk semua yang mendengarkan kisah cerita saya, dan terima kasih yang merasa termotivasi. Kalau ingin tahu kehidupan saya bisa diikutin daripada channel saya. Saya mempunyai channel Facebook dan YouTube, bahkan Instagram, karena saya sering membagikan cerita-cerita kehidupan saya yang ya mungkin cuma hiburan ya, tapi di situ terselip kisah hidup saya. Semoga menginspirasi dari kehidupan saya yang cuma seorang TKW ya. Mungkin dengan kenekatan saya ini sekarang saya alhamdulillah saya merantau di luar negeri. Singkat cerita di Taiwan saya 5 tahun, pulang sampai rumah 8 bulan. Saya berangkat ke Hong Kong. Di Hong Kong saya baru 1 tahun 8 bulan dan saya sudah harus pulang. Walaupun dengan keterpaksaan, tapi tetap saya bersyukur. Mungkin rencana kita tidak lebih indah daripada rencana Tuhan. Saya yakin rencana Tuhan lebih indah. Salam sukses selalu dari saya, Prengil.